Moderasi beragama merupakan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga merupakan suatu keniscayaan bagi setiap insan Kementerian Agama dari pusat hingga ke daerah untuk benar-benar memahami esensi dari moderasi beragama. Berbagai inovasi dilakukan Kementerian Agama dalam mensosialisasikan program ini di setiap lapisan masyarakat, yang tentunya bertujuan agar dapat menciptakan masyarakat yang madani dan berkeadilan yang berlandaskan pada kemanusiaan, moderat, dan perdamaian. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, berlangsung sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, dihadiri oleh seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan pejabat eselon 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Amir Tomagola, menyerukan agar setiap ASN Kantor Kementerian Agama Kota Ternate harus memahami substansi dari moderasi beragama. Apa batasnya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Apa batasannya? Yaitu pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika dia melanggar 3 hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Dan ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Jelas sudah. Dari tadi awal buka saat ini terbicara dalam sudut pandang kemanusiaan. Bicara konteks, saya harus kasih bicara konteks moderasi beragama, berbicara dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi teologi iman. Kalau dari sisi teologi, dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagi saya agama saya. Tidak berbicara dalam konteks iman atau teologi, tapi berbicara dari sisi kemanusiaan, sosial. Itu bicara dengan moderasi, sehingga Bapak dan Ibu bisa paham. Jadi itu apa? Jalan tengah pemahaman kita terhadap ajaran agama itu sendiri, bukan dari sisi teologi. Beragama yang berlebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam pemahaman keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Amir menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Dan untuk itu, ada syarat yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan moderasi beragama, yaitu berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana, dan berhati-hati. Amir pun mengakhiri sosialisasi moderasi beragama di lingkungan ASN Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan mewajibkan setiap ASN Kementerian Agama Kota Ternate tanpa terkecuali untuk menulis sebuah karya tulis tentang moderasi beragama. Amir juga mengatakan kegiatan ini sekaligus sebagai sebuah hadiah dari ASN Kantor Kementerian Agama Kota Ternate kepada Kementerian Agama Republik Indonesia pada Hari Amal Bakti yang ke-76 tahun 2022, di mana nantinya karya tulis moderasi beragama ASN Kementerian Agama Kota Ternate akan didiskusikan, presentasikan oleh si penulis dan disaksikan bersama-sama oleh semua ASN Kementerian Agama Kota Ternate. Bila semua karya tulis itu bisa kita dengarkan, maka pasti pemahaman moderasi beragama kita akan bertambah. Tim Humas Kementerian Agama Kota Ternate melaporkan.